Selamat pagi, perkenalkan nama saya Bagasta Olkinar Sigabangun dari Budidaya Hutan 7 dengan NIM 181201125. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis atau review dari jurnal potensi karbon di ranting daun kayu putih di KPH Yogyakarta, di mana dimulai dari pendahuluan. Hutan kayu putih dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dan jasa lingkungan. Secara ekonomi, pada tahun 2012, produksi ranting kayu daun putih di KPH Yogyakarta mencapai 5.015 ton. Itu data diambil dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta 2018. Dan di perhutani sebesar 43.505 ton yang diolah menjadi minyak kayu putih. Sehingga selain itu, tanaman kayu putih memberikan manfaat pada lingkungan untuk rehabilitasi lahan kritis. Simpanan karbon pada hutan tanaman terdapat pada biomasa di atas tanah atau above ground biomass dan di bawah tanah, below ground biomass. Penelitian manfaat hutan sebagai penyimpanan cadangan karbon sudah dilakukan di Indonesia untuk di hutan produksi. Pendugaan simpanan karbon hutan pada umumnya menitik beratkan pada bagian batang dari pohon atau keseluruhan bagian pohon. Penelitian mengenai simpanan karbon pada hutan tanaman kayu putih yang telah dilakukan diantaranya adalah model penduga simpanan karbon tanaman kayu putih dan simpanan karbon pada berbagai model agroforestry di hutan tanaman kayu putih. Tujuan penelitian untuk mengetahui potensi simpanan karbon pada ranting kayu daun putih dan yang siap dipangkas pada resort polisi hutan atau RPH, Gelaran Satuan Pengelolaan Hutan KPH di Yogyakarta. Model dari penelitian jurnal ini yaitu penelitian ini dilaksanakan pada April 2018 untuk mengukur biomasa ranting kayu daun putih yang berumur 9 bulan setelah pemangkasan, di mana bahan-bahan penelitian adalah tegakan kayu putih yang berumur 23, 27, 31, 33, 40, 41, dan 43 tahun. Biomasa ranting kayu putih yang dipanen merupakan berat basah. Untuk mengerti berat basah, dari setiap umur tegakan diambil 30 pohon sampel yang dipangkas ranting daunnya. Berdasarkan SNI nomor 7724 tentang pengukuran dan perhitungan cadangan karbon, pengukuran lapangan untuk penaksiran cadangan karbon hutan atau biomasa yang digunakan dalam perhitungan cadangan karbon merupakan berat kering tanur dari vegetasi. Sehingga diperlukan informasi mengenai perubahan biomasa ranting kayu putih dari berat basah ke berat kering dan kandungan karbonnya. Hasil dan pembahasannya, derajat kenormalan atau DKN tegakan merupakan perbandingan antara kerapatan tegakan di lapangan dengan kerapatan tegakan dalam tabel tegakan. Simpanan karbon pada ranting kayu daun putih di petak 31 sebesar 65 ton atau setara dengan serapan karbon ekuivalen yaitu 200.038.708 ton dengan memangkas ranting daun kayu putih. Maka simpanan karbon sebesar 65 ton dan serapan karbon ekuivalen sebesar 200.038.708 ton akan berkurang sampai dengan tumbuhnya ranting kayu dan pohon yang baru. Kesimpulan, penelitian ini hanya berlaku pada lokasi penelitian di petak 31 KPH Jakarta. Tanaman kayu putih yang dimanfaatkan, ranting dan daunnya sebagai bahan baku pabrik minyak kayu putih perlu diteliti lebih mendalam mengenai dinamika simpanan karbon selama proses pertumbuhan. Berikut kelebihannya dari jurnal ini, yaitu secara
hasil pengukuran di lapangan, produktivitas ranting tanaman kayu putih memiliki keragaman yang tinggi. Produktivitas ranting kayu dan daun tanaman yang terendah itu 300 gram per pohon dan yang tertinggi itu 5.212 kilogram per pohon. Tingginya keragaman tersebut diduga oleh adanya perbedaan umur tanaman sehingga produksi masing-masing menjadi beragam. Sehingga keseluruhan rata-rata tanaman kayu putih di petak 31 menghasilkan biomasa ranting kayu sebesar 1.512 gram per pohon dan rata-rata cairan karbon sebesar 4.421 gram per pohon. Dengan demikian, tegakan kayu putih berumur 23-33 tahun berada di atas nilai rata-rata. Dari jurnal ini, yaitu secara keseluruhan sudah cukup mudah untuk dipahami dan juga keterangan tentang data, baik data primer dan sekunder di lapangan juga sudah cukup detail, sehingga hasil dan kesimpulan yang didapatkan cukup akurat. Dan kekurangannya untuk sejauh ini dari yang saya lihat belum ada. Semua keterangan yang ada di dalam jurnal mulai dari abstrak hingga kesimpulan sudah cukup baik. Baik, sekian dari saya tentang analisis dan review dari jurnal ini. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Terima kasih.